Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-hathi ala salatil waqti wa in qallat. Bab tentang anjuran untuk sholat di waktu, maksudnya waktu malam. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud, dan sholat yang wajib tentunya sholat subuh. Kalau bisa laksanakan sholat malam itu wa in qallat, meskipun sedikit, meskipun 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim bin al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Hadis ini riwayat ulama yang bernama Utsman bin Abi Syaibah. Ada ulama besar yang sering juga kita bahas, namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Memang ini adik kakak. Yang ini Pak Jagus, yang ini Utsman bin Abi Syaibah kakak. Adiknya Abu Bakar bin Abu Syaibah itu juga ulama besar, guru dari para guru. Al-Imam Utsman bin Abi Syaibah lahir tahun 161 Hijriah. Wafat tahun 239 Hijriah. Wa Ishaq, dan satu lagi Al-Imam Muslim meriwayatkan dari ulama besar namanya Al-Imam Ishaq bin Rahawai. Al-Imam Ishaq bin Rahawai lahirnya juga sama 161 Hijriah. Wafatnya cuma beda 1 tahun dengan Imam Utsman bin Abi Syaibah, yaitu tahun 238 Hijriah. Qala Utsman wa haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Abdullah. Al-Imam Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan hadis ini dari seorang ulama namanya Imam Jarir bin Abdul Hamid, nama lengkapnya. Lahir tahun 110 Hijriah, wafat tahun 188 Hijriah. An Mansurin, Al-Imam Mansur maksudnya Mansur Ibnul Mu'tamir, ulama dari generasi tabi'in, tepatnya sigharut tabi'in. Jadi generasi tabi'in yang akhir disebut dengan sigharut tabi'in. Al-Imam Mansur Ibnul Mu'tamir lahir tahun 60 Hijriah, wafat tahun 136 Hijriah. Ini sedikit kita sampaikan kemuliaan Al-Imam Mansur bin Al-Mu'tamir. Beliau ini puasa 60 tahun. Shoma 60 sana. Malam diisi dengan tahajud, maka beliau ini terkenal dengan shawwaman qawwaman, ahli puasa, ahli bangun malam. Ulama namanya Imam Mansur Ibnul Mu'tamir. An Abi Wa'ilin, Abu Wa'il juga generasi tabi'in, namanya Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah, kunyahnya Abu Wa'il, dan populernya juga dengan kunyah ini, namanya Abu Wa'il. Lahir tahun 1 Hijriah, wafat tahun 82 Hijriah, tapi tidak masuk kategori sahabat. Kenapa? Tinggalnya di Kufah, lahirnya juga di Kufah, makanya tidak masuk kategori sahabat. Meskipun secara lahir tahun 1 Hijriah, mestinya kan masuk kategori sahabat. Nah, orang
orang masuk kategori sahabat itu tidak sebatas hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW. Nggak cukup itu, tapi ada kriteria lain, Nabi, yaitu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup satu zaman, lihat Rasulullah, tapi nggak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab hidup sezaman dengan Rasulullah. Abu Lahab hidup sejaman dengan Rasulullah, bahkan pamannya, tapi tidak beriman, tidak masuk kategori sahabat. Jadi sezaman, melihat Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah, itulah baru namanya sahabat. Abu Wa'il sezaman dengan Rasulullah, orang lahir tahun 1 Hijriah, tapi masuknya kategori tabi'in, bukan sahabat, karena tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang tabi'in namanya Abu Wa'il, lahir 1 Hijriah, wafat tahun 82 Hijriah. An Abdullah, maksudnya Abdullah di sini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Nama Abdullah itu banyak, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Tapi yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini sudah menjadi istilah di karangan para ahli hadis. Jadi kalau nama sahabat tidak disebut binnya, itu berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau sahabat yang lain disebut Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As disebut. Kalau ada kita baca hadis dengan sanadnya di kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya, misalnya an Abdullah atau haddatsana Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Rasulullah diceritakan di depan beliau tentang seseorang yang tidur pada malam hari sampai asbaha, sampai pagi tidak bangun. Tahajud kagak, subuh lewat. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, merespon sahabat-sahabat yang lain yang cerita ada seseorang yang tidur pada satu malam sampai pagi kagak bangun. Nabi bilang, dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi au qala fi udhunihi. Itu orang, sabda Nabi, dikencingin setan di kupingnya dan di kedua telinganya. Nah, para ulama yang mensyarah hadis, maksud dikencingin itu, ini telinganya sama setan ditutup dari mendengarkan azan subuh, dari waktu subuh, dari waktu tahajud. Boleh jadi karena mau tidur nggak baca doa, nggak berwudu, nggak menghadap kiblat, jadi kebablasan ya tahajudnya dan subuhnya. Tapi ada ulama dari Andalus, Spanyol sekarang, namanya Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, dari kota Cordova. Namanya Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ahmad bin Umar Abul Abbas Al-Qurtubi. Ulama ini ulama besar, pakar hadis besar dari kota Cordova, Spanyol. Lahir tahun 578, wafat tahun 656. Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi, ulama besar. Beliau juga mensyarah Sahih Muslim, namanya Al-Mufhim
fima ashkala min sahihi Muslim. Itu kitab beliau. Di dalam kitab itu namanya Al-Mufhim, Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi memberikan penjelasan baulus syaitani fi udhunil insani ala haqiqatihi. Buang air kecilnya setan di kuping orang itu ya apa adanya, kata beliau, ala haqiqatihi. Ya buang air kecil ya buang air kecil. Alasan Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, kan setan makhluk Allah juga. Walaupun pembuatannya dan unsur penciptaannya berbeda, tapi sama-sama makhluk Allah yang punya kemungkinan juga buang air kecil, kata Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi. Tapi ulama yang lain memberikan penjelasan bahwa sabda Rasulullah SAW yang berbunyi dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunaihi, itu orang dikencingin setan di kupingnya. Maksudnya ya telinganya ditutup setan sehingga nggak denger apa-apa. Akhirnya tidurnya pulas, kebablasan sampai pagi. Mudah-mudahan kita tidak lupa kalau mau tidur untuk selalu baca doa, minimal bismillah. Bagusnya lagi punya wudu, bagusnya lagi menghadap kiblat, bagusnya lagi sholat 2 rakaat. Kalau itu enggak semua, minimal baca bismillah. Jangan enggak semuanya. Kan bismillah berapa detik itu? Mungkin 1 detik kali ya. Bismillah tuh. Itu berapa detik kan? Enggak lama. Pak Jawad, setengah detik ya. Lanjutan hadis selanjutnya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة حدثنا قتيبة بن سعيد. Al-Imam Qutaibah bin Sa'id, ulama dari Khurasan, Asia Tengah, sekarang masuk Uzbekistan, Turkmenistan. Itu negara-negara yang dulu disebut dengan Khurasan, Asia Tengah. Nah, Al-Imam Qutaibah bin Sa'id ulama dari para ulama, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru. Lahir tahun 149 Hijriah, wafat tahun 240 Hijriah. Gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Abu Daud, dan gurunya para guru. Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Laitsun. Al-Imam Laits maksudnya Al-Imam Laits bin Sa'ad, ulama dari Mesir, pakar hadis besar, pakar fikih besar, ulama yang punya kemampuan begitu luar biasa, bisa mengambil kesimpulan hukum dari Quran, dari hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluar biasaan, dengan kemampuan ilmu yang diakui oleh para ulama. Namanya Imam Laits bin Sa'ad. Kalau dalam fikih, beliau ini ulama yang masuk kategori mujtahid, sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Malik.
sekelas Imam Abu Hanifah, sekelas Imam Al-Auza'i, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Syafi'i pernah memberikan satu statement, pernyataan tentang ulama besar ini, bahwa Imam Laits ini afqahu min Malik. Jadi Imam Laits bin Sa'ad itu yang lahir tahun 94 Hijriah dan wafat tahun 175 Hijriah. Menurut Imam Syafi'i, kemampuannya dalam menggali dan memahami, mengambil kesimpulan dari Quran dan hadis itu lebih mendalam ilmunya daripada Imam Malik bin Anas al-Asbahi yang notabene guru langsung dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar dengan Imam Laits bin Sa'ad, tapi fair Imam Syafi'i, objektif. Ya, kan boleh jadi ada yang begitu fanatik nih dengan guru, padahal ada ulama yang lebih alim. Tapi boleh jadi ya mengecilkan ulama yang lebih alim itu dibandingkan gurunya sendiri, yang tidak lebih alim dari ulama ABCD lah gitu. Alasannya apa? Kan nggak pernah ngaji sama ulama yang lebih alim. Tapi ini Imam Syafi'i luar biasa. Ini luar biasa, fair banget, objektif banget. Imam Syafi'i nggak pernah ngaji sama Al-Imam Laits bin Sa'ad, meskipun Imam Syafi'i kemudian berangkat ke Mesir. Tapi udah keburu meninggal tuh Imam Laits bin Sa'ad al-Asbahi. Tapi mengkaji ilmunya, menganalisa fatwa-fatwanya, sampai Imam Syafi'i berkesimpulan Al-Laitsu afqahu min Malik. Imam Laits lebih mendalam ilmunya daripada Imam Malik, guru beliau sendiri. Nah, ini saya sampaikan ya agar kita ya diajarkan oleh para ulama tentang objektivitas, tentang fairness dalam banyak hal, apalagi soal ilmu dan keilmuan. Jadi tidak memandang rendah ya seseorang, apalagi itu masuk kategori ulama yang memang jika ulama itu punya keilmuan yang mumpuni, punya integritas yang luar biasa, harus diakui. An Uqailin, Al-Imam Laits bin Sa'ad mengambil hadis ini dari Uqail. Imam Uqail orang Mesir juga, namanya Uqail bin Khalid. Tidak disebutkan oleh para ulama kapan lahirnya, tapi disebutkan wafatnya 144 Hijriah. Al-Imam Uqail bin Khalid. Beliau meriwayatkan Aniz Zuhri. Apa? Muhammad bin Idris, ayahnya namanya Idris. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Sebenarnya bukan Syafi'i, itu datuk teratasnya. Kalau nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, nama beliau, ayahnya namanya Idris, lahir di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, Mesir tahun 204 Hijriah. Dan Imam Syafi'i itu masih satu datu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim itu punya adik namanya Muttalib. Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, Muttalib bin Abdi Manaf inilah datuk yang teratas dari Imam Syafi'i. Bukan, Syafi'i itu nama yang populer. Gelar. Nama yang populer. Nama beliau Muhammad bin Idris. Kayak gini, Imam Bukhari
Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan nama. Nama beliau Muhammad bin Ismail. Nama Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail. Jadi banyak nama ini yang sebenarnya bukan nama. Abu Bakar As-Siddiq, kan namanya bukan Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah nama dari ayah Abu Bakar, namanya Utsman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Bakar itu kunyahnya, nama yang populer lah, begitulah kalau bahasa kita, Pak Joko. Abu Hurairah itu bukan nama. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr, dan itu masing-masing ada sejarahnya. Termasuk tadi yang saya tanyain ini tentang Imam Syafi'i. Kalau saya cerita detail itu 2 jam 3 jam. Bener ya? Tentang Imam Syafi'i. Termasuk Imam Syafi'i datuk atasnya itu Muttalib bin Abdul Manaf. Kakaknya itu datuknya Nabi Muhammad SAW, Hashim bin Abdi Manaf. Itu ada cerita panjang terkait dengan sejarah Rasulullah sendiri. Termasuk kita bicara soal hijrah nih, Muharram ya. Hijrah itu kan terkait dengan tahun baru. Ya, tahun baru Islam yang didasarkan pada hijrahnya Rasulullah SAW. Nabi hijrah ke Madinah itu ada sejarahnya, dan itu sejarah panjang terkait juga tadi dengan Hashim bin Abdul Manaf dan juga Muttalib bin Abdul Manaf. Datuknya nih sedikit-sedikit. Ini gara-gara ditanya sih. Jadi Rasulullah punya kakek namanya Abdul Muttalib. Nabi Muhammad punya kakek namanya Abdul Muttalib. Itu sebenarnya bukan nama. Kakeknya Nabi itu namanya Syaibah. Syaibah bin Hashim. Bukan Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib itu ini gak singkat, saya cerita singkat. Ini sejarah sirah nabawiyah. Hashim meninggal, titip sama adiknya Muttalib. Ntar kalau dia udah mulai gedean dikit, lu bawa ke Mekah. Kata siapa? Kata Hashim. Ya, kakaknya Muttalib. Nah, diselesaikan, dijalankan tuh amanah. Singkatnya dibawa lah tuh. Syaibah tadi dibawa sama siapa? Sama siapa? Muttalib. Bawa ke Mekah. Ya, akhirnya sampai gerbang kota Mekah, orang-orang ini pada ngeliatin. Itu siapa tuh yang dibawa? Sama siapa? Muttalib. Ganteng banget, bersih. Ganteng bersih. Kalau anaknya, kita kagak pernah ngeliat dia punya anak yang itu. Kata orang-orang kampung di Mekah nih, jangan-jangan Abdulnya kali, budaknya kali. Itu Abdul Muttalib itu. Kata orang-orang sebagainya, itu Abdul Muttalib itu, bukan anaknya. Kalau anaknya kita kenal dong. Kata orang nih yang pada ngeliatin. Dari mana? Mekah. Dia lagi naik unta. Itu Abdul Muttalib. Itu budaknya Muttalib mungkin. Akhirnya jadi panggilan itu yang terkenal. Jadi Abdul Muttalib gara-gara salah. Namanya Syaibah, bukan Abdul Muttalib. Kita baca kisah ini di semua sirah nabawiyah, As-Sirah Ibnu Hisham ada. Dan kitab As-Sirah Nabawiyah yang begitu banyak kan. Balik lagi ke sini. Ini balik lagi kemari. An-Nuqailin dari Uqail An-Zuhri, dari Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri lahir tahun 50 Hijriah. Wafat tahun 124 Hijriah. Lahir tahun 50 Hijriah, wafat tahun 124 Hijriah. Ulama dari generasi tabi'in dan termasuk tabi'in besar. Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. An Ali bin Husainin, beliau meriwayatkan hadis ini dari seorang tabi'in
sekaligus cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Husain, yang kita kenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Zain artinya perhiasan, Abidin artinya orang-orang yang beribadah. Namanya si Ali saja, tapi karena ibadahnya begitu luar biasa, As-Sajjad, ahli sujud, maka dikasih gelar Zainal Abidin. Mudah-mudahan anak kita, cucu-cucu kita yang kita kasih nama Zainal Abidin betul-betul ahli ibadah. Namanya tafaulan, mengambil yang baik dari nama seseorang, kita kasih nama anak-anak kita atau cucu kita Zainal Abidin. Itu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir tahun 38 Hijriah, wafat tahun 95 Hijriah. Beliau inilah putra dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang selamat dari pembunuhan massal di Karbala. Dan hadis ini memang diriwayatkan dari ayah beliau, Annal Husain bin Ali radhiyallahu anhuma haddatsahu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu haddatsa. Ini hadis memang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Husain yang digelar Ali Zainal Abidin dari ayah beliau yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, lahir tahun 4 Hijriah. Jadi Sayyidina Husain lahir tahun 4 Hijriah, wafat ya terbunuh di Karbala tahun 61 Hijriah. Makanya diperingati oleh orang-orang Syiah. 10 Muharram itu kalau orang Syiah bukan puasa. Bagi dia puasa Asyura itu haram. Kok cucu Nabi dibunuh malah bersyukur, kata orang-orang Syiah. Padahal kita puasa Asyura itu nggak terkait dengan dibunuhnya Sayyidina Husain, enggak. Kita itu puasa hari Asyura bersyukur atas nikmat Allah berupa keselamatan. Makanya Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, kenapa kita puasa hari Asyura 10 Muharram? Dzaka yaumun najjallahu Musa min Fir'auna. Ini riwayat Imam Bukhari. Pada hari 10 Muharram Asyura itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kok Nabi Musa kita puasa? Nabi Musa kan Rasul Allah, Nabi Muhammad juga Rasul Allah. Para Rasul, para Nabi itu ikhwah fiddin, saudara dalam agama, sama-sama membawa panji la ilaha illallah. Makanya kita puasa juga dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan girang atas wafatnya cucu Nabi Muhammad, bukan. Yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tidak sama sekali itu. Jadi tidak terkait dengan peristiwa Karbala yang terjadi 10 Muharram tahun 61 Hijriah di Irak sana. An Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, riwayat hadis ini beliau meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan mengetuk pintu rumahnya Sayyidina Ali yang tentu bersama istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Faqala, Nabi bilang, ala tusalluna, kenapa kalian enggak sholat? Ayo sholat. Maksudnya Rasulullah mengajak menantunya dengan putrinya untuk melaksanakan sholat. Maksudnya sholat tahajud di waktu malam dan sepertiga malam.
Fakultu, lalu aku berkata, maksudnya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Ya Rasulullah, jiwa kami kan ada di dalam kekuasaan Allah. Fa idza arada an yab'atsana ba'atsana. Apabila Allah berkehendak untuk ba'atsa kan artinya membangkitkan, maksudnya membangunkan kita, ya Allah pasti membangunkan kita untuk melaksanakan sholat. Artinya Allah berkehendak. Bukan maksudnya Sayyidina Ali dengan putrinya Rasulullah Fatimah Az-Zahra menentang. Ini bagian ibadah sholat tahajud kan tidak diwajibkan, maksudnya begitu. Bukannya maksudnya Sayyidina Ali membantah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemudian Sayyidina Ali mengatakan, summa sami'tuhu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu wa yaqul wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi aku mendengar kemudian Rasulullah SAW berlalu, tidak lagi memaksa aku dengan istriku bangun, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi kemudian aku dengar tepukan tangannya itu di paha beliau, dan kemudian membacakan satu ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya emang manusia ya gitulah. Kata Rasulullah SAW, kadang ya ada tidak maunya, meskipun itu mau yang tidak terkait dengan kewajiban. Ini adalah sunnah. Rasulullah juga mengatakan seperti itu bukan dalam rangka mencemooh menantunya dan juga putrinya. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dijelaskan hadis ini oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud Nabi Muhammad, mestinya ini menantu saya jangan menyandarkan dia nggak mau bangun kepada Allah. Sandarkanlah itu taksirnya. Taksir itu artinya keteledorannya kepada dirinya sendiri, maksudnya begitu. Kenapa Rasulullah SAW mengucapkan ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, yang tentunya ditujukan untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Memang riwayat ini riwayat banyak sekali ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi ya Sayyidina Ali bin Husain yang disebut dengan Ali Zainal Abidin, ada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi wafat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Jadi untuk memberikan informasi kepada umat bahwa kita sekali lagi puasa Asyura tidak terkait dengan kegembiraan dibunuhnya atau terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sama sekali menyudutkan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam sejarah ada yang memang salah. Dalam sejarah ada yang salah. Saya sempat itu melihat video YouTube. Saya sempat melihat. Nanti jamaah juga lihat. Ada seseorang yang menyampaikan informasi tentang wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan ini keliru, salah. Malah saya mau buat khusus videonya terkait ini, karena ini harus dikoreksi, karena ini bukan khilafiyah, ini kepastian yang salah. Jadi Fatimah dikatakan oleh beliau, Fatimah itu meninggalnya digencet di pintu, kemudian dipukul, diinjak-injak. Saya juga kaget lihat video itu. Iya, saya kaget. Ini satu kesalahan
yang beliau baca, apa beliau dengar. Ya, saya tahu kisah ini. Ini ada di kitab namanya As-Saqifah. Ditulis oleh seorang namanya Sulaim bin Hilal. Wafat tahun 90 Hijriah. Udah lebih dari 14 abad atau 14 abad. Tapi di internal Syiah sendiri, di internal Syiah, kalau saya ngomongin ahli sunnah wal jamaah, ulama ini menentang, itu nanti ente kan ahli sunnah. Di internal Syiah sendiri ini dianggap maudhu'un mukhtalaq. Ini palsu, dikarang, dibuat-buat. Itu di internal Syiah sendiri. Dari mulai Syiah dulu sampai Syiah yang modern. Kata orang Betawi, ujug-ujug ada seseorang lempar itu di media sosial. Saya kaget banget. Hah? Nggak tahu itu siapa. Ya lihat aja dah, nggak saya sebut namanya. Lihat aja tadi di YouTube. Ya. Nah, dan juga ada hal-hal yang lain yang saya lihat itu. Ya. Hadis yang mau kita baca ini dikit. Besok mau saya sampaikan lagi tentang Abu Hurairah. Jadi disampaikan juga di YouTube itu. Saya ini kaget, ada geramnya, ada keselnya, tapi saya harus sampaikan secara ilmiah. Nanti saya bikinin YouTube-nya. Bahkan saya kasih bikin yang lengkap. Ya. Jadi Abu Hurairah katanya itu sosok real atau sosok fiktif? Abu Hurairah itu sosok real apa sosok fiktif? Ini kan jadi lelucon. Kalau seorang yang dianggap tokoh ngomong begini di media sosial, ini harus saya bongkar ini, ya, secara ilmiah, tapi secara ilmiah. Abu Hurairah gimana tuh hadisnya kok banyak banget? Kok dia kan cuma sebentar. Jadi sebenarnya omongan ini itu disampaikan pertama kali oleh seorang orientalis namanya Ignaz Goldziher. Ini Pak Imam mau saya bongkar sekalian ini nanti. Tapi ini ilmiah ya. Saya bicara secara ilmiah. Jadi dianalisa secara ilmiah. Ini bukan omongan baru. Ngapa diomongin sama kita? Ini sudah 1 abad lebih diomongin oleh seorang ya orientalis namanya Ignaz Goldziher sama Joseph Scott. Orientalis, 2 orientalis ini yang pertama kali bikin cerita tentang Abu Hurairah, bahwa itu Abu Hurairah itu gak benar itu riwayat hadisnya. Dia banyak banget sih meriwayatkan hadis. Padahal cuma 3 tahun dengan Rasulullah SAW. Karena tidak membaca riwayat secara lengkap dan komprehensif, sehingga timbul kayak begini. Ada lagi sekarang. Saya lihat itu di YouTube. Ya, nggak saya sebut namanya. Lihat ntar siapa yang. Tapi ini harus saya buat respon, karena ini bahaya. Abu Hurairah itu Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang yang ada di Masjid Nabawi saja 1 kali 24 jam. Jadi selalu dengan Rasulullah SAW, tak terputus. Sahabat yang lain bisnis, dagang, bertani. Bersama Nabi 1 jam keluar, bersama Nabi 2 jam keluar. Kalau Abu Hurairah 1 kali 24 jam bersama Rasulullah SAW. Langsung minta. Jadi kalau kemudian kata orang Betawi gembolannya itu banyak, wajar. Ngintilin guru terus, dapatnya banyak. Dan itu sangat logis kita zaman sekarang. Ada santri yang selalu ngikut, itu dapat banyak. Santri selalu ngikut, itu luar biasa dapatnya. Sama santri yang nggak ngikut, apalagi santri yang malas, itu
sangat malu di mana-mana, termasuk di saya punya pesantren. Anak-anak itu yang sama saya ngikut terus, ya itu nanya terus, pengen tahu terus, dapat banyak tanah. Gitu, punya keberanian. Nah ini Abu Hurairah mulazamah dengan Nabi, ya intens dengan Nabi 24 jam. Kenapa? Dia nggak dagang, dia nggak bertani. Udah khidmah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apanya yang aneh? Di mananya? Nah ini karena nggak baca riwayat orang, sejarah orang, biografi orang secara detail, mendalam dan rinci, timbul macam-macam. Hadis dibilang lagi tuh, hadis di YouTube itu, ya hadis ini ditulis pada abad kedua Hijriah, kan salah. Ini aduh kata, ya Allah, jadi memalukan secara ilmu, secara ilmiah ini memalukan. Berarti nggak mengkaji hadis secara detail, secara mendalam, ya bukan bidangnya bicara. Atau ikut-ikutan dengan Ignaz Goldziher biar keren gitu orang barat. Masalahnya bukan keren atau enggak ilmiah, tidak sesuai data. Masalahnya di situ, salah, fatal. Hadis itu sudah ditulis, dicatat sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pencatatan, ada penulisan, ada pembukuan. Ini mesti paham. Quran dicatat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga di backup dengan dihafal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihimpun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya mushaf. Gitu, udah paham kayak gini nih. Ya, jadi umat ini juga jangan sampai ya terpengaruh dengan hal-hal yang tidak ilmiah. Ya mudah-mudahan ya dakwah itu ya memang harus kita respon. Jadi biar jangan masjid ini aja jamaah yang bisa lihat, tapi biar semua orang nih tahu tentang fakta yang ada, termasuk tentang tadi wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, digencet di pintu, dipukul, diinjek-injek. Ada itu, saya nggak ngurangin itu kata-kata diinjek-injek, yang oleh internal Syiah sendiri ditolak, dianggap palsu dan itu cerita bohong di Syiah sendiri loh, Pak Haji Muhyiddin. Di kalangan Syiah sendiri. Ini kata Mandra ujuk-ujuk. Nah, ya mudah-mudahan umat Islam ini ya kembali bisa baguslah pemahamannya tentang Islam ini yang udah berlandaskan Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan untuk memantapkan kecintaan kita kepada Islam ini, kepada Quran ini, kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.